Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Roma pasal terakhir, pasal ke-16, ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya ulangi, sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Tema yang kita mau renungkan hari ini, saya ambil mengenai tokoh suami istri yang ada di dalam Alkitab. Tokoh yang saya pilih adalah Priskila dan Aquila. Dan kadang-kadang nama Priskila disebutkan lebih dulu daripada Aquila. Dan kadang-kadang nama Aquila disebutkan terlebih dahulu. Dan seandainya saya tanya seorang gadis dengan satu pertanyaan, kalau kalian nanti mau menikah dengan seorang pemuda, menjadi calon suami, calon yang bagaimanakah kalian harapkan, idam-idamkan menjadi suami kalian kelak? Demikian juga saudara-saudara, kalau saya tanya seorang pemuda Kristen, kalau nanti kalian menikah, istri yang bagaimana yang kalian harapkan, yang kalian idam-idamkan, yang kalian cita-citakan menjadi pendamping hidup kalian? Tentu mungkin jawaban kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi hari ini mari kita belajar kisah satu pasangan suami dan istri, Aquila dan Priskila. Aquila dan Priskila yang tertulis di ayat yang sudah kita baca merupakan satu kesaksian yang diberikan oleh seorang rasul, Rasul Paulus. Bisa kita bayangkan sekelas Rasul Paulus menyaksikan, mengagumi pasangan suami istri ini. Apa yang Paulus saksikan? Kita baca sekali lagi. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Paulus mengakui, Paulus menyaksikan bahwa Aquila dan Priskila ini merupakan teman-teman sekerjanya dalam Kristus Yesus. Aquila dan Priskila bukanlah seorang rasul, bukanlah seorang misionaris, bukan seorang penginjil, dan juga mungkin bukan seorang gembala sidang. Tetapi Rasul Paulus mengakui, menyaksikan bahwa mereka adalah teman-teman Paulus, teman-teman sekerjanya dalam Kristus Yesus. Pertemuan Paulus dengan pasangan suami istri ini
terjadi di Korintus, di mana pada waktu itu mereka bertemu karena kebetulan mereka sama-sama tukang pembuat kemah atau tukang pembuat tenda. Mereka bekerja bersama-sama, tapi juga mereka melayani bersama-sama. Sehingga Paulus mengakui Aquila dan Priscilla ini teman-teman sekerjanya dalam Kristus Yesus. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, Paulus seorang rasul yang besar yang dipakai Tuhan menulis hampir setengah perjanjian baru, merintis banyak gereja, tetapi mengakui Aquila dan Priscilla adalah teman-teman sekerjanya dalam Kristus Yesus. Hari ini seandainya kita sebagai seorang pendeta, gembala sidang, penginjil, mungkin misionaris, apakah kita bisa menghargai, bisa menghormati mungkin jemaat biasa, mungkin satu keluarga, bahwa mereka juga adalah teman-teman sekerja kita dalam Kristus Yesus? Paulus tidak merasa bahwa dia lebih hebat dipakai Tuhan daripada pasangan suami istri ini. Dia tidak merasa bahwa pelayanan pasangan suami istri Aquila dan Priscilla ini di bawah Paulus. Tetapi mereka saling melengkapi. Saya berkata sekali lagi saudara-saudara, pelayanan kita hari ini, mungkin kita sebagai seorang pendeta, penginjil, atau gembala sidang, pelayanan saudara kita yang lain memperlengkapi pelayanan kita, sehingga pelayanan itu kalau dikerjakan bersama-sama jauh lebih efektif, jauh lebih baik, dan jauh lebih berdampak. Kelebihan kita, baik dalam karunia rohani, baik dalam bakat, kecakapan, menutupi kekurangan saudara kita. Tetapi kelebihan saudara kita yang lain, mungkin dalam karunia, dalam pengetahuan, dalam bakat-bakat tertentu, juga menutupi kekurangan kita. Sehingga kita bisa berkata, kelebihanku itulah menutupi kekuranganmu, sehingga pelayanan kita bisa efektif. Dan kelebihanmu, saudaraku, bisa menutupi kekurangan saya, sehingga pelayanan kita bisa lebih berdampak. Demikian juga kita hari ini, saudara-saudara. Mungkin kita bukan seorang pendeta, bukan seorang penginjil, bukan seorang misionaris. Tetapi ingat, kita seperti Aquila dan Priscilla. Pelayanan kita yang kita berikan untuk kerjasama dengan gembala sidang kita atau full time kita mempunyai dampak yang luas di dalam pekabaran Injil. Oleh sebab itu, ingatlah, sebagaimana Tuhan memakai hamba Tuhan kita, pendeta kita, Tuhan juga memakai kita bersama-sama dengan gembala sidang kita untuk memperluas pekerjaan Tuhan, memperluas pelayanan di mana kita ditempatkan Tuhan. Jadi jangan kita membanding-bandingkan, jangan kita menganggap sepele pelayanan orang lain, tetapi kita harus menghormati, menghargai
semua yang dikerjakan oleh saudara kita dan kita mengakuinya, kamu semua adalah teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Pekerjaan pekabaran Injil ini terlalu luas untuk dikerjakan oleh satu kelompok tertentu atau seorang pribadi tertentu. Tetapi pekerjaan yang luas ini bisa kita kerjakan secara bersama-sama sehingga berdampak lebih baik, sehingga nampak pekerjaan itu bisa lebih ringan kalau dikerjakan secara bersama-sama. Biarlah kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini mau bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan yang indah dan yang luas ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Teladan sepasang suami istri, Aquila dan Priscilla, sungguh-sungguh menolong kami. Suami istri bisa bekerja sama dengan hamba Tuhan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani pekabaran Injil, sehingga pelayanan itu bisa berdampak lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudaraku, kalau ada pergumulan Bapak Ibu dan ingin didoakan, bisa hubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140. Dan kalau saudara merasa diberkati dari firman Tuhan ini, mohon dibagikan kepada saudara kita yang lain supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.